Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Safrida. Saya berkuliah di IAIN Zawiyah Cakala Langsa, PGMI, Unit 2, Semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrida. Saya kuliah di IAIN Zawiyah Cakala Langsa, Prodi PGMI Semester 2, Unit 2. Baiklah, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari pertumbuhan, apa itu pengertian dari perkembangan, dan bagaimana proses dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi, di sini ada dua gambar. Di sini yang mana yang termasuk dari pertumbuhan dan yang mana yang termasuk dari perkembangan. Jadi, gambar pertama yang termasuk adalah pertumbuhan. Dan gambar yang kedua ini termasuk ke dalam perkembangan. Jadi, apa itu pengertian pertumbuhan? Jadi, pertumbuhan ini adalah proses pertumbuhannya massa, ukuran, volume, dan tinggi dia. Dan dia tidak dapat kembali ke seperti semula. Contohnya adalah seperti ini. Yang pertama-tama dia berbentuk sebuah biji, setelah itu dia berbentuk ada akarnya, dan setelah itu dia akan tumbuh tunas, dan setelah itu dia berbentuk menjadi tanaman yang sempurna. Jadi ini termasuk ke dalam pertumbuhan karena dia sudah bertambahnya ukuran dia, tinggi dia, dan berat dia. Dan yang kedua adalah perkembangan. Jadi perkembangan ini ialah proses makhluk hidup menjadi kedewasaan. Contohnya adalah seperti tumbuhan yang fungsi organnya sudah siap, maka dia akan membentuk bunga. Setelah itu dia akan membentuk menjadi buah. Contohnya adalah seperti ini. Ini ada sebuah tumbuhan. Yang pertama-tama dia tidak ada bunga, setelah itu dia tumbuh menjadi bunga, dan setelah itu dia akan menjadi buah. Maka contoh ini ialah contoh dari suatu perkembangan. Iya. Jadi tumbuhan itu berasal dari biji. Biji itu terdapat yang namanya perkecambahan. Jadi perkecambahan ini ialah masa berakhirnya dormasi biji. Jadi biji yang sebelum kita tanam itu sifatnya tidak aktif. Jadi contohnya adalah biji. Biji yang pertama yang sebelum kita tanam maka sifatnya tidak aktif. Setelah kita tanam dan diserami oleh air hujan, maka dia akan mengalami infisi. Jadi infisi itu ialah masuknya air ke dalam biji tersebut. Dan setelah itu dia akan melakukan hormon giberelin. Hormon giberelin ini berfungsi untuk proses dalam perkecambahan. Setelah itu hormon giberelin pun akan mengaktifkan enzim hidrolisis, dan setelah dipecahkan ini cadangan pun menjadi sebuah energi, dan dari energi ini dia pun akan menjadi biji yang berkecambah dan menjadi tanaman yang sempurna. Selanjutnya akan mengalami pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pertumbuhan primer dan yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Jadi pertumbuhan primer itu yaitu proses terjadinya pemanjangan pada akar batang yang disebabkan oleh aktivitas meristem apikal. Contohnya adalah akar. Contohnya ini akar, maaf ya kalau gambar ibu jelek. Jadi di dalam akar ini terdapat pembelahan sel. Setelah sel-sel ini membelah, maka dia akan memasuki ke dalam zona pemanjangan. Setelah zona pemanjangan ini pun dia akan memasuki ke dalam diferensiasi sel. Setelah melakukan 3 fase ini, maka
akar pada tanaman pun akan menjadi lebih panjang. Dan yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Jadi, pertumbuhan sekunder ini ialah proses perpanjangan yang disebabkan oleh bertambahnya akar batang pada pohon yang disebabkan karena adanya kambium. Di sini ada kambium. Dengan adanya kambium ini, maka pertumbuhan ini pun akan menjadi lebih banyak dan akan menjadi lebih besar. Setelah tanaman yang sudah tumbuh, maka dia akan mendapatkan pematangan fungsi organ, yaitu perkembangan. Dan selanjutnya akan menghasilkan bunga. Setelah itu, bunga itu pun berubah menjadi buah yang bisa kita konsumsi. Jadi, pada pertemuan ini, Ibu hanya bisa menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sehingga semoga anak-anak bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan kepada anak-anak semua. Jadi, hanya ini yang dapat Ibu sampaikan, lebih dan kurang pun Ibu mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ada sebuah sistem yang saling berkaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana seseorang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa yang lain di kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 67. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.